Assalamualaikum Mas Bro. Ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas salah satu emiten atau saham dari teknologi yang menurut saya masih murah dan cocok untuk disimpan dalam jangka menengah atau jangka panjang, Mas Bro. Berbeda dengan emiten-emiten teknologi yang lain yang udah terbang ke sana, udah terbang jauh sampai ke bulan ya. Yang kita udah nggak bisa ngejar dan udah ngeri PBV pair-nya ya, udah ngeri banget hampir semuanya. Nah, ini adalah saham yang menurut saya itu bagus. Jadi pertumbuhan saham ini bukan karena tren aja, tapi memang karena perusahaannya itu terus tumbuh dan terus ngasilin laba. Jadi tren dapat ya untuk perusahaan ini, tren dapat dan pertumbuhan perusahaannya dapat. Jadi dua-duanya dapat. Beda kalau yang lain ya. Kalau yang lain yang lagi terbang-terbang itu memang lagi tren doang. Oh, dibeli Anthony Salim. Dibeli siapa? Gitu ya, seperti itu ya Mas Bro. Karena itu doang. Tapi kalau ini memang benar-benar kalau menurut saya perusahaannya itu bagus. Nah, ini adalah MTDL, Metro Data Elektronik, Mas Bro. Kita bedah di sini. Apakah bagus ya? Nanti kita coba satu-satu. Dan Mas Bro, di sini Metro Data itu MTDL itu bergerak di bidang ini ya, semacam software. Terus dia itu istilahnya itu buat konsultasi tentang dunia TIC gitu, banyak banget dia bergeraknya. Bahkan di sini klien-kliennya tuh lihat ya, ada Fujitsu, ada Hoof, terus di sini ada ini ya, kalau Mas lihat ada Asus, Acer ya, terus ada Intel, Gigabit, HP itu Alibaba Cloud, Oracle ya di Indonesia ya. Ini bekerja sama dengan MTDL. Berarti MTDL itu dia punya klien-klien istilahnya itu perusahaan-perusahaan pemain-pemain besar loh Mas Bro ya. Jadi menurut saya dari segi bisnisnya itu udah luar biasa gitu. Luar biasa, segi bisnis dari MTDL itu udah luar biasa kuat karena klien-kliennya tuh besar-besar gitu. Samsung juga nih, lihat nih Mas Bro. Terus Dell, Asus ya, Boscom ya. Banyak banget, Rubik ya, Veritas. Ternyata itu adalah klien-klien dari MTDL dalam masalah softwarenya gitu. Kita coba lihat di sini untuk chartnya dari MTDL ya. Dan satu lagi, kenapa saya milih MTDL ini sebagai saham teknologi terbaik untuk disimpan dalam jangka menengah atau jangka panjang dan masih kemungkinan masih dapat di sini, nggak ketinggalan kereta lah, belum ketinggalan kereta seperti saham yang lain. Itu di sini si MTDL tuh rutin banget bagi dividen. Nah, nih kalau Anda bisa lihat nih, tiap tahun dia bagi dividen. Yang lain enggak. MTDL ya. Oke, harganya juga sekarang masih oke lah, maksudnya sesuai di kantong, masih masuk akal di kantong. Dia itu 2010 ya, anggap 2000 lah ya per lembar saham. Berarti kan kalau satu lotnya kan 200.000. Kan gitu ya, masih oke lah daripada DCII 59.000, 5 juta kan gitu kan. Yang lain juga udah tinggi-tinggi banget ya. Kita coba lihat di sini untuk fundamentalnya Mas Bro. Oke Mas Bro, ini adalah fundamental singkat dari MTDL. Bener nggak sih perusahaannya bagus? Coba kita lihat di sini Mas Bro. Kalau dilihat dari market cap-nya itu terus tumbuh ya. Ya berarti memang harga sahamnya itu istilahnya banyak diminati investor gitu. Jadi bukannya liquid lah, udah jelas kalau kayak gini. Terus untuk ekuitasnya kalau Mas Bro lihat di sini tumbuh terus tiap tahun. Oh Pak, si Pinten 5.000 nuntai, belum 10.000 nuntai. Pak. Kopi lagi. Ya. Mantap. Oke Mas Bro, kita lihat profil singkat fundamental dari MTDL. Di sini Mas Bro lihat untuk ekuitas market cap-nya naik terus ya, berarti istilahnya liquid, banyak investor yang tertarik invest di MTDL. Jadi liquid, aman. Oke, terus untuk ekuitasnya nih Mas Bro. Jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2021 kuartal pertama itu tumbuh terus. Ya, jadi istilahnya itu numbuh, ekuitas bener-bener perusahaan ini semakin sehat gitu.
Jadi kalau ekuitasnya itu terus tumbuh, itu berarti artinya perusahaan itu semakin semakin bagus lah, semakin gede gitu ya. Jadi bukan dia sahamnya naik tuh bukan karena pom-pom Kak, bukan karena goreng ya. Tapi emang bener-bener perusahaan ini semakin tumbuh dan semakin besar. Bisa aja nanti kalau saham-saham seperti ini ya terus tumbuh terus bisa jadi market leader kan gitu ya, seperti itu. Ya, lihat aja di sini ya. Dari 1,2 triliun jadi 1,5, tahun 2017 tahun lagi jadi 1,9, setahun lagi jadi 2,2, terus tumbuh dari tahun 2020 tuh 3,1 triliun, sekarang jadi 3,5 triliun. Ini naik terus, itu MTDL. Terus kalau kita lihat dari net profit ya, net profit kalau Mas lihat di sini juga naik ya. Nah, dari 2015 tuh 3,34 miliar. Terus jadi 32, jadi 45, jadi 64, jadi 85, jadi 94 tahun 2020 ya, 94 miliar. Terus tahun 2021 jadi 121 miliar. Nah, tumbuh terus Mas Bro. Ini Mas Bro bisa lihat sendiri aja. Ini bener-bener perusahaan itu semakin tumbuh, semakin bagus. Terus kalau Mas Bro lihat di sini untuk pernya juga masih masuk akal. Untuk pernya, Mas Bro bisa lihat emiten teknologi yang lain itu pernya udah di atas 100, bahkan ada yang 1000-an. Nah, ini masih sekitar ya 40 lah, masih oke gitu. Terus untuk PBV untuk PBV-nya juga masih masuk di akal ya, walaupun bukan yang murah ya, memang dia terus naik gitu harganya, perusahaannya naik terus harganya semakin naik ya. PBV-nya sekarang 1,4 kali. Masih wajar banget. Mas Bro lihat emiten teknologi yang lain itu udah ada yang 6, ada yang 8, bahkan ada yang 100 kan gitu. Mas Bro lihat sendirilah. Terus kalau yang hutangnya Mas Bro ya, hutangnya itu juga terjaga dan bahkan ini termasuk yang terendah sepanjang sejarahnya MTDL. Di sini hutangnya 0,82 dari ekuitasnya, ini masih aman banget Mas Bro. Ya kalau dilihat sekilas dari fundamental perusahaannya itu memang perusahaannya itu menunjukkan kemajuan ya. Untungnya semakin banyak, ekuitasnya semakin naik, hutangnya semakin turun, terus dia itu pangsanya juga semakin besar. Dan itu berarti kan memang bener-bener perusahaan itu kerja gitu loh. Oke. Nah seperti Mas Bro, kita lihat sih. Nah ini dia first issue segini. Siapa sih di sini, ada nggak sih yang punya sahamnya? Oh ini nih shareholder, kelihatan nih Mas Bro. Jadi yang punya sahamnya itu adalah Insinyur Iskak Kusuma SEMM, itu 16%. Terus di ini yang pemilik mayoritasnya adalah Ciputra Corpora, 35% sekian-sekian. Terus di Soekarto Bujung dan BJ Singapura masing-masing 7 dan 6%. Berarti publiknya berapa nih? Nah publiknya dihitung aja, publiknya berapa. Ini kalkulatornya lama banget nih ya, sorry maaf Bro, masih Pentium 4 ini komputernya. Oke, berarti di sini 16,67 ditambah 35,83 ditambah 7,28 ditambah 6,08 sama dengan 65,86 dikurangi 100. Berarti saham yang beredar di masyarakat atau di kita nih retail itu adalah 34%. Jadi oke banget, liquid, banyak gitu yang beredar, lumayan ya. Lumayan, 34% tuh lumayan. Jadi istilahnya itu kalau udah seperti ini, jadi istilahnya itu liquid, Mas Bro kok bisa jual sahamnya itu kapanpun gitu. Jadi enak, kalau ada butuh langsung jual itu bisa. Jadi ada tuh perusahaan yang nggak liquid, Mas Bro pengen jual, cut loss nggak apa-apa, tapi nggak ada yang beli, mau gimana? Ya, jadinya nggak bisa dijual gitu. Maunya cut loss tapi nggak ada yang beli. Kalau yang nggak liquid kan gitu ya, tapi kalau yang liquid itu enak, kita cut loss nggak apa-apa, uang butuh, yang beli banyak gitu. Enak seperti itu. Nah ini sih pembahasan kita tentang MTDL ya. Ini adalah menurut saya perusahaan teknologi yang benar-benar masuk akal, memang masuk akal, harganya masuk akal, PBV pernya masuk akal, dan perusahaan juga terus tumbuh, untung. Jadi dia itu sahamnya naik itu bukan karena digoreng, memang dia itu dari perusahaannya semakin bagus Mas Bro. Nah, MTDL itu kok menurut saya sih cocok Mas Bro simpan dalam jangka panjang Mas Bro, dalam jangka panjang. Dan ini trennya juga masih naik ya, istilahnya uptrend gitu.
Dan kalau misalnya Mas Bro pengen beli MTDL ini kan kemarin arah ya tanggal 22 memang jual gitu. Terus ini juga udah mulai koreksi, dia mau naik lagi nggak bisa, mulai koreksi. Ya kalau Mas Bro pengen berapa sih harga wajar di MTDL? Nah di sini nih Mas Bro, harga setway-nya nih. Nah sekitar 1.600 sampai ya di sinilah 1.600 sampai 1.700 lah, antara rentang itulah Mas Bro beli. 1.600 sampai 1.700 itu adalah harga wajar dari MTDL. Ya kalau mau masuk sekarang sih ya monggo, cuman kalau menurut saya tunggu dulu koreksi sekitar 1.600 1.700, Mas Bro bisa masuk di situ, dijual beberapa tahun lagi. Ya, oke. Mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu